Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Bella Moralia. Saya Francisco Ninggulan. Saya John Lau. Kami dari kelompok 1C ingin mempresentasikan tentang diferensiasi produk pada pemasaran online dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Online Marketing Foundation dengan dosen pengapur Isahani SPS. Baik, kita langsung ke materinya saja. Untuk identifikasi peluang pasar online ada sejalan dengan berkembangnya internet. Muncul pemahaman baru mengenai paradigma pemasaran berupa konsep pemasaran modern yang mungkin pada pasar atau konsumen atau revolusi. Pemasaran berupa elektronik marketplace. Dalam konteks ini, marketing dalam metode internet mempunyai sebuah efisiensi yang optimal dalam sebuah pemasaran serta dapat menciptakan penawaran yang tepat serta optimal dalam media sosial internet. Perkembangan tersebut sangat relevan dalam kemajuan teknologi sebagai dasar hubungan sosial yang dapat terhubung melalui media elektronik secara luas, secara universal. Dalam hal ini, perusahaan mampu menciptakan pasar yang optimal serta peluang yang lebih besar dalam advertising melalui website, sosial, serta media internet. Dan ada pula perkembangan produk berdasar permintaan pasar online. Pemasaran bukan hanya sekedar kegiatan menjual barang atau memasang iklan, meskipun keduanya memang bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran penting bagi semua orang karena pemasaran dapat dikatakan mempengaruhi setiap aspek dari kehidupan kita, pilihan seseorang atas produk dan jasa yang hendak kita konsumsi. Toko di mana kita hendak membeli atau program televisi yang hendak kita lihat hanya mungkin terjadi karena pemasaran. Dalam proses menyediakan berbagai pilihan tadi, pemasaran mendorong organisasi untuk memusatkan perhatian pada apa yang harus dilakukan untuk memuaskan kita sebagai pelanggan. Berikutnya ada diferensi horizontal. Untuk diferensiasi produk yang pertama adalah diferensi horizontal. Bentuk yang satu ini mengacu pada penawaran hal yang sama pada titik harga yang sama. Contoh diferensi produk dari bentuk ini adalah minimum bersoda atau kemasan. Jika kita perhatikan, semua minuman bersoda atau kemasan memiliki bentuk yang sama, sehingga seringkali keputusan pembelian disesuaikan pada preferensi masing-masing pelanggan. Terus yang kedua ada diferensiasi vertikal. Pada diferensiasi vertikal, hal yang menjadi perbedaan adalah harga dan kualitas sebuah produk. Tentunya dalam hal ini produk yang memiliki kualitas terbaik adalah pemenangnya. Contohnya diferensiasi produk yang mudah ditemukan adalah fashion, di mana baju dengan brand ternama akan menang dibanding dengan baju yang tidak memiliki atau dari brand yang belum terkenal. Berikutnya, di dalam melakukan diferensiasi produk, beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar diferensiasi produk yang dilakukan berhasil. Adapun syaratnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada importan, yaitu harus bernilai bagi konsumen. Terus yang kedua ada distinktif, yaitu diferensiasi yang dilakukan belum pernah ada selama ini. So, ada yang ketiga superior, yaitu memberikan kelebihan produk dari produk pesaing. Ya. Terus berikutnya ada communicable, yaitu diferensiasi itu dapat dikomunikasikan dan diamati konsumen. Terus yang berikutnya ada free, yaitu sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga ada affordable, yaitu pembeli dapat membayar harga dengan adanya diferensiasi itu. Terus ada profitable, yaitu perusahaan akan untung jika memperkenalkan diferensiasi. Diferensiasi produk dalam hal konteks salah satunya dilakukan dengan online pada beberapa tahun ke belakang. Pemasaran online merupakan cara yang ampuh melakukan hal ini.
Banyak penjual yang sukses memasarkan produknya menggunakan koneksi internet, misalnya perjualan di situs marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Lewat sosial media, Facebook, Twitter, dan lain-lain, hingga memiliki website. Namun saat ini pemasaran online sudah menjadi hal yang lumrah. Kita dituntut melakukan diferensiasi terhadap cara yang sebelumnya dianggap preferensiasi yang efektif. Sebagian besar mereka memasarkan produk online tanpa memikirkan unsur penting, pembeda dan keunikan. Cara memasarkan produk mereka itu saja, sehingga umumnya pembeli barang apaan yang penting belanja lewat online tanpa melihat kita sebagai penjualnya. Salah satu alasan mengapa media belanja online begitu diminati adalah kenyamanan yang ditawarkan. Dengan hanya mengakses situs web atau aplikasi belanja online, kita dapat melihat berbagai macam produk dari berbagai merek dan toko tanpa harus pergi ke tempat fisiknya. Ini sangat menguntungkan bagi mereka yang sibuk atau memiliki keterbatasan fisik yang membuat sulit untuk berbelanja secara langsung. Selain itu, media belanja online juga menyediakan berbagai macam pilihan produk yang lebih luas daripada toko fisik. Kita dapat menemukan berbagai merek, model, dan variasi produk yang mungkin sulit ditemukan di toko konvensional. Dengan adanya media belanja online, kita dapat dengan mudah membandingkan harga dan fitur produk yang berbeda, sehingga dapat membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Penjualan dengan media online juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan. Dengan adanya media online, pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan rumah. Mereka dapat menelusuri produk jasa yang mereka inginkan, membandingkan harga, membaca ulang, dan melakukan pembelian hanya dengan beberapa klik. Mengangkat keputusan pelanggan juga dapat mengakses informasi produk yang lebih detail dan dapat melayani pelanggan yang memberikan yang terbaik. Untuk platform online dalam era digital yang semakin maju, platform online tidak menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Dari berbelanja online hingga mencari informasi, platform online telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.